kami harus berbicara dengan Anda. Catatan Anda tentang bagaimana merancang aparatur sipil negara bekerja dalam format yang seharusnya itu sangat baik. Kami ingat, meskipun sudah puluhan tahun lalu. Saya sudah mengatakan tadi bahwa puncaknya di Pilpres yang kemarin. Ada banyak catatan di situ. Kalau kemudian kita mengatakan, enggak ada apa-apa, kita nggak jujur. Maka pertanyaan pertama saya begini, Prof. Apa catatan Anda tentang kerusakan situasional ini? Kenapa terjadi dan dalam skala yang luar biasa seperti ini? Ya, memang hampir semua orang yang mengerti tentang pemerintahan, tentang negara, tentang hukum, itu pasti sampai pada kesimpulan bahwa kondisi kita sekarang ini sangat rusak. Sangat rusak. Dan hampir-hampir saya mau mengatakan bahwa ini sulit sekali untuk kita bisa keluar dari jerat kerusakan ini. Karena di mana-mana, di semua sektor, kita tidak tahu pakai ilmu apa, dengan magic apa ini semua bisa diatasi. Karena sudah sangat rumit. Ya, kita bicara. Tapi kembali lagi pada inti pemerintahan. Kerusakan ini kan dimulai dengan kepemimpinan. Dan berakhir dengan kepemimpinan. Karena itu juga harus dimulai perbaikannya melalui kepemimpinan. Tidak bisa ada perbaikan manajemen, tidak bisa perbaikan kinerja, perbaikan tata laksana segala macam tanpa kehadiran para pemimpin. Bukan satu pemimpin, para pemimpin. Ya, kita bicara secara kolektif. Pemerintahan itu bukan individual. Pemerintah itu collective action yang melibatkan banyak pihak. Dan sedapat mungkin pihak-pihak yang kompeten, pihak-pihak yang punya integriti, pihak-pihak yang punya visi dan konsistensi dalam menjalankan amanah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, adakah kita memiliki itu? Bukan satu orang, kita butuh banyak figur pemimpin yang berkolaborasi untuk mengurus dan memperbaiki kembali negara ini. Ini sudah compang-camping, Pak. Hukumnya hancur-hancuran, ekonomi Anda sudah tahu, semua orang bisa bicara mengenai kesulitan ekonomi, administrasi berantakan, kebijakan tidak jelas arahnya. Ya, jadi ini orang kayak berakrobat, kayak kalau orang luar melihat ini kayak melihat akrobat yang tidak lucu gitu, tidak jelas polanya, tapi ujung-ujungnya kok banyak sekali kengerian-kengerian yang harus kita jalani akibat dari akrobat ini. Ya, jadi sebenarnya ya terus terang aja pemerintahan kita ini bisa dianggap gagal. Pemerintahan ini dianggap gagal. Bisa dianggap gagal. Prof, saya ikuti logika itu. Ilmu dari Anda yang saya pelajari, karena ini izin para penonton, ini guru saya sebenarnya. Adalah kalau melihat pemerintahan dan dalam kaitan dengan aparatur sipil negara pada berbagai level itu kan ada 3 sebenarnya. Pertama, mekanisme konstitusionalnya seperti apa? Yang kedua, penegakan hukumnya seperti apa? Yang ketiga, standar etika yang melatar itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang ini, coba jelaskan kepada kami, Prof. Seperti apa sih, sudah seberapa rusak kita dengan situasi ini? Ya, jadi benar Pak Akbar. 3 itu tadi adalah pilar di atas mana negara itu tegak. 3 ini harus ada. Konstitusi, hukum, dan etika. Tidak boleh ada yang pincang. Nah, konstitusi adalah kesepakatan kita bernegara. Yang boleh dikata itu sifatnya permanen. Ya, mengubah konstitusi dulu istilahnya itu, terutama pembukaan undang-undang dasar itu. Kalau menurut Profesor Notonegoro, saya punya guru dulu, ya dulu guru besar di UGM, beliau mengatakan bahwa kalau kita mengubah pembukaan undang dasar itu sama dengan mengubah negara. Jadi pembukaan undang dasar itu disitulah spiritnya negara yang diurus. Pasal-pasal itu detailnya. Tapi keseluruhan visi tentang negara, keseluruhan tentang tujuan negara, tentang cara bernegara, itu dirumuskan secara singkat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini yang dikhianati. Ya, ini yang kita tidak laksanakan yang konsisten. Termasuk Pancasilanya itu. Pancasila itu tidak hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan merupakan atau dia gagal menjadi the living ideology. Ya. Dia itu hanya ada dalam pembicaraan-pembicaraan, tidak dalam kenyataan. Nah, ini dosa kita yang terbesar.
Kalau bicara konstitusi, karena bicara konstitusi dimulai dengan pembukaan tadi. Deklarasi berdirinya negara itu di pembukaan Undang-Undang Dasar, bukan di pasal-pasal. Kita coba identify problem ini pada 3 pendekatan yang kita sepakati tadi, Prof. Dari sisi konstitusional, dari sisi konstitusi, kita tadi kan standingnya adalah kenapa negara ini seperti ini. Sudah ada keluar bahasa kerusakan tadi. Bahkan tadi Pak Prof mengatakan, saya nggak tahu lagi apa jalan keluar yang bisa kita ambil dari situ. Oke, kita bahas tentang konstitusi tadi. Seperti apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh, kan harus ada orang yang melakukan pelanggaran itu kan? Pasti, ya. Kalau kita mengatakan rusak berarti ada orang yang tidak berkomitmen melakukan itu. Betul. Dan yang punya kekuasaan itu adalah orang yang kita sebut dengan pemerintah itu. Ya. Oke, pada bagian ini seperti apa kerusakannya, Prof? Jadi kita ini tidak taat pada konstitusi. Oke. Ya, tidak melaksanakan perintah konstitusi. Ya, baca aja kembali pembukaan itu, apa-apa yang kita idealkan itu. Itu semua perilaku pemerintahan negara tidak konsisten dengan idealisme itu. Dan kita tidak merasa berdosa. Contoh saja, bagaimana pemerintah itu atau pemimpin pemerintah itu berbohong, berkhianat, membuat kebijakan yang membingungkan masyarakat. Itu kan sudah melanggar konstitusi dalam konteks amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu kan membodohi rakyat. Ya, ditipu kanan kiri oleh penguasa. Ya, Anda bisa bikin listnya panjang sekali mengenai kebohongan-kebohongan itu dan pengkhianatan itu. Jadi kalau menurut saya konstitusi itu telah kita masukkan dalam arsip, tidak menjadi pedoman kebijakan. Pancasila begitu, bahkan diubah-ubah posisinya itu. Saya buat menjadi lebih detail lagi, Prof. Izin. Hari-hari ini, karena kita berbicara tentang rezim Jokowi yang akan berakhir sekitar 1 bulan, mungkin beberapa hari, 40 hari yang akan datang, ada pernah rencana yang tidak diakui oleh Presiden, tetapi dinyatakan dengan gamblang oleh orang yang disuruh oleh Presiden, bernama Mas Andi Wijayanto. Ya. Untuk melakukan sesuatu yang sampai hari ini tidak pernah saya terima dan tidak pernah saya sangka akan dilakukan. Apa itu? Ada 3 tampaknya. Ini kalau bicara tentang konstitusi yang paling tinggi. Pertama adalah penambahan periodisasi presiden. Bisa menjadi 3 periode. Ya. Yang kedua, turun levelnya menjadi perpanjangan atas nama COVID dan segala macam. Yang ketiga, pemunduran pemilu. Saya tidak habis pikir bagaimana bisa ada pikiran seperti ini menghinggapi seorang penguasa, seorang pemilik kekuasaan, hingga kemudian itu membuat kita menjadi sebuah bangsa. Ini kita bermain-main sebagai sebuah bangsa atau tidak? Ya, itu penyebabnya bukan persoalan yang harus kita kaji secara panjang lebar. Ya, penyebabnya sederhana. Kita salah menghadirkan pemimpin. Ini faktor manusianya, Pak. Yeah. Jadi ini bukan ini bahkan menurut saya lebih berkenaan dengan kepribadian, dengan karakter. Kita salah pilih. Kalau mau disebut seperti itu. Jadi ini orang tidak mengerti tentang pemerintahan, masuk ke dalam pemerintahan, disuruh memimpin pemerintahan. Ya. Dia tidak punya sama sekali visi tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dikelola, bagaimana kekuasaan negara itu diterima sebagai amanah untuk satu tugas tertentu, satu misi tertentu. Jadi perpanjangan masa jabatan, penambahan masa kerja, itu semua adalah pengkhianat, ide-ide yang sebenarnya mengkhianati konstitusi. Dia tidak masuk ke situ untuk memikirkan itu. Dia punya masuk di situ menjalankan tugas. Ya, kalaupun ada keinginan untuk mengubah itu, harusnya bukan dari dia. Harusnya itu adalah pikiran rakyat yang menghendaki sesuatu perubahan. Lalu itu diakomodasi secara politik sesuai dengan prosedur-prosedur yang dibenarkan dalam konstitusi. Nah, waktu itu saya sudah bereaksi juga, terutama waktu mau perpanjangan itu. Yeah.
Waktu mau perpanjangan dengan alasan COVID, ekonomi tidak sanggup, bahkan tidak sanggup membiayai pemilu. Saya mengatakan kalau ekonomi sedemikian sulitnya sehingga tidak bisa membuat pemilu, sehingga kekuasaan harus diperpanjang, itu sesuatu yang sangat antagonistik sifatnya. Kenapa? Karena ketidakmampuan itu sangat nyata. Kenapa kok yang tidak mampu mau diperpanjang? Ya toh? Kalau memperpanjang sesuatu itu kan mestinya ada sesuatu yang prestasi, ada sesuatu bengkali pekerjaan yang sedang dikerjakan tapi waktunya tidak cukup. Ya, bukan merujuk pada satu kegagalan. Kegagalan kok dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan. Oke, itu tidak logis. Itu tadi saya mencoba untuk mengidentifikasi aja ya, seperti janji saya tadi. Pertama itu tentang konstitusi. Ada banyak catatan soal di sini. Betul. Oke. Tapi karena waktu kita terbatas, maka kemudian karena banyak yang saya mau tanyakan kepada Anda, Prof. Yang kedua adalah tentang bagaimana penegakan hukumnya. Pada bagian ini seperti apa Prof Rias memahami dan mengkritisi soal ini? Dari segi hukum? Ya. Hukum itu kan bicara mengenai ketaatan dan pelanggaran. Okay. Nah itu yang mesti kita memang harus kita cermati. Pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang terjadi dalam situasi yang kita telah lalui ini. Nah itu tidak boleh didiamkan. Ya, kelahiran kebijakan-kebijakan yang melanggar hukum, kelahiran kebijakan-kebijakan yang kontroversial, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkannya? Presiden yang akan berhenti itu. Jadi jangan kira setelah berakhir masa jabatannya dia lepas dari tanggung jawab. Semua bengkali-bengkali yang ditinggalkan itu harus dia pertanggungjawabkan secara hukum. Jika itu menyangkut pelanggaran hukum. Tapi saya tidak terlalu yakin soal ini, Bro. Ya. Karena seperti yang kita tahu, tidakkah politik itu telah terkonsolidasi dengan sangat-sangat masif hingga kemudian tak ada yang berani bersikap soal itu? Itu saya kira kalau rakyatnya yang bergerak, rakyatnya yang menuntut, tidak bisa ada penolakan. Contoh saja, kalau lihat kita ini kan menyangkut perilaku pemerintahan sesudahnya ya. Yeah. Bicara mengenai Prabowo atau siapa gitu. Contoh saja, ketika Pak Habibie dulu menggantikan Pak Harto, kan dia tidak bisa menghentikan semua tuntutan terhadap Pak Harto. Ya, bahkan Pak Harto dibawa ke pengadilan kan. Padahal cintanya kepada Pak Harto, kesetiaannya kepada Pak Harto kan tidak bisa diragukan lagi. Tapi demi tegaknya hukum, Pak Harto diadili. Walaupun tidak lanjut. Karena hakim memutuskan, ini sudah keputusan hakim. Hakim memutuskan tidak bisa lanjut karena alasan kesehatan. Memang tidak bisa diadili orang yang sedang sakit. Jadi itu objektif. Tetapi sebenarnya walaupun sekompak apa, dan itu saya tidak percaya bahwa mereka kompak. Politik Indonesia ini tidak pernah kompak benaran. Politik Indonesia paling tidak bisa dipercaya Pak soal kesetiaan. Jangankan antar partai, di internal partai saja yang namanya pengkhianatan itu biasa. Saya bisa sebutkan semua partai-partai itu. Ya, jadi jangan terlalu percaya bahwa kekompakan mereka sekarang itu akan solid ya membela seseorang yang nyata-nyata bisa dibuktikan melanggar hukum, melanggar konstitusi dan sebagainya. Itu pasti akan diproses. Dan presiden siapapun ya, apalagi Prabowo, seorang yang kemungkinan besar menurut penilaian saya itu bisa lebih keras daripada Habibie ya. Tidak mungkin dia menjadi lembek gitu. Masa dari macan jadi kucing kan tidak mungkin. Ya, dalam keadaan apapun dia tetap macan gitu loh. Jadi kalau menurut saya tetap ada harapan untuk ini semua nanti dibersihkan. Karena kalau tidak, itu menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Itu dia yang maksud saya, Prof. Itu jadi beban. Kalau kemudian kita menerima ini sebagai sebuah keharusan barangkali atau barangkali sesuatu nasib barangkali, menurut saya kita terlalu kejam pada masa depan bangsa ini. Kasihan generasi yang akan datang. Kenapa sampai saya diskusikan soal ini, Prof? Karena itu tadi. Iya betul. Oke lah, katakanlah kita semuanya kan kita harus fair juga lah bahwa pembiaran seperti ini kan juga menjadi bagian dari dosa kita juga, dosa komunal kan, ya atas berbagai pertimbangan lah gitu kan. Karena ini menyangkut peradaban yang kita bangun, Pak. Itu Kita dalam proses membangun peradaban, setuju atau tidak, yuk ikhlas apa tidak, seluruh proses ini menghasilkan peradaban. Seberapa besar peradaban itu bisa kita perbaiki atau kita wariskan kepada generasi akan datang satu peradaban yang buruk, yang merosot, yang tidak punya harga diri. Itu poin saya, Prof. Ini soal harga diri bangsa. Jangan sampai kemudian anak-anak kita di berikutnya, mungkin 5-10 tahun yang akan datang, ketika mereka telah sampai saatnya untuk mengambil pemerintahan atau mengelola negara itu, mengatakan,
Oh sorry, kalian jangan menuntut kami terlalu banyak. Lawang kalian memberikan kami sebuah standar etika dalam pemerintahan. Sekarang kita masuk pada etika. Itu betul. Ya. Jadi ini semua apapun yang kita lakukan sekarang, setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, akan dinilai oleh generasi yang akan datang. Mereka akan jauh lebih pintar dari kita dan mereka punya kesempatan yang lebih besar untuk melihat semua persoalan ini. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan kita semua akan malu kepada mereka. Kita tidak mewariskan sesuatu yang bisa mereka banggakan. Bahkan mereka kita wariskan satu pekerjaan besar untuk menata ulang negara dan kehidupan.